Dan di video kali ini, kita akan membahas fakta di balik kekalahan timnas Indonesia yang paling memalukan sepanjang sejarah. Namun tidak ada yang menyangka kalau hari itu akan menjadi salah satu hari yang paling bersejarah untuk tim nasional Indonesia. Pertandingan ini akan dikenang sebagai pertandingan yang paling memalukan untuk Indonesia. Saat itu, Indonesia harus puas kalah telak, sangat telak, oleh Bahrain dengan skor 10-0. Dan kenapa pemain-pemain yang dipanggil kebanyakan pemain yang cukup berpengalaman? Dengan kekalahan memalukan tersebut, tentunya membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya orang yang harus disalahkan atas kejadian ini? Dimulai pada bulan Juli tahun 2011, Johar Arifin terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Setelah terpilih, dia langsung memecat Alfred Riedel dan menunjuk langsung pelatih asal Belanda, yaitu Wim Berghem. Berkat hal ini, banyak penggemar timnas yang mengkritik keputusan PSSI itu dikarenakan statistik Alfred Riedel bersama timnas sepertinya tidak begitu buruk. Namun sepertinya PSSI memiliki pendapat berbeda dan tetap memecat pelatih asal Austria itu. Indonesia tergabung dalam grup E bersama Iran, Qatar, dan Bahrain. Grup yang sepertinya terlihat sulit untuk Indonesia. Di pertandingan pertama, Iran sukses melibas Indonesia dengan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Kekalahan 3-0 sepertinya cenderung hasil yang tidak terlalu mengejutkan. Di pertandingan kedua, Indonesia akan bertemu Bahrain di Gelora Bung Karno. Dan lagi-lagi, Indonesia berhasil tumbang setelah Bahrain mampu mencetak 2 gol kemenangan melalui gol Said Dia di menit ke-46 dan juga gol Ismail Abdul Latif pada menit 72. Di pertandingan ketiga, Indonesia akan menghadapi Qatar pada tanggal 11 Oktober 2011. Pada menit ke-13, Abdul Aziz Al-Sulaiti berhasil menyambut umpan mendatar dan melakukan finishing yang cukup baik. Namun di menit ke-26, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Christian Gonzalez berhasil menyambut bola pantulan. Akan tetapi, pada menit ke-30, Qatar kembali mampu mencetak gol tambahan melalui tendangan gol melambung Halfan Ibrahim, sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-1. Namun sayangnya, pada menit ke-56, striker Qatar mampu mencetak gol tambahan setelah berhasil menyelinap ke pertahanan Indonesia sehingga merubah kedudukan menjadi 2-3. Skor pun berakhir 2-3 hingga peluit panjang terdengar. 3 kali pertandingan dan 3 kali kalah serta kebobolan sebanyak 8 kali. Tentunya rekor yang cukup buruk di tahun itu. Di pertandingan keempat, Indonesia akan menghadapi Qatar. Setelah kekalahan beruntun yang ditimpa para pemain Indonesia, banyak penggemar timnas yang sudah pesimis akan pertandingan ini. Dan benar saja, pada laga yang berlangsung di Qatar itu, Indonesia harus puas menerima kekalahan telak dengan skor 4-0. Kekacauan mulai terjadi. Penggemar timnas menjadi orang yang paling marah atas hasil yang memalukan tersebut. Kritik besar-besaran dilontarkan kepada timnas Indonesia. Menjadi korban utama
dari hasil yang sangat memalukan tersebut. Karena di tahun tersebut ada dua liga utama sepak bola yang berjalan di Indonesia. Yang satu adalah Liga Prima Indonesia, yaitu liga resmi yang baru saja dibuat dan diselenggarakan langsung di bawah naungan PSSI. Dan yang satunya lagi adalah Liga Super Indonesia. Liga ini bukanlah liga yang resmi karena tidak berjalan sesuai dengan rekomendasi dari Federasi PSSI. Ketika Wim Richbergen mengumumkan kalau ia tidak akan memanggil pemain yang bermain di Liga Super Indonesia. Di pasal 79, FIFA mengatakan kalau Anda pakai pemain di luar kompetisi resmi, Anda akan terkena denda. Aji Santoso yang juga merupakan pelatih timnas U23 saat itu ditunjuk untuk memimpin Garuda dalam laga versus Bahrain yang akan digelar pada tanggal 29 Februari 2012. Dan sesuai dengan apa yang diekspektasikan para supporter, pemain-pemain yang bermain di Liga Super Indonesia ternyata benar-benar tidak dipanggil untuk membela timnas. Bambang Pamungkas, Christian Gonzalez, Firman Utina, Boaz Solosa, Hamka Hamzah, pemain-pemain seperti mereka adalah pemain yang tidak dipanggil untuk membela Garuda. Bayangkan saja, dengan Indonesia diperkuat pemain-pemain seperti Christian Gonzalez beserta rekan-rekan senior lainnya, mereka masih kewalahan untuk membendung Bahrain di pertemuan sebelumnya. Sementara kali ini, kebanyakan pemain-pemain dari segala posisi adalah pemain yang baru saja menjalani debut mereka untuk timnas Garuda. Lalu siapa sebenarnya yang harus disalahkan akan hasil ini? Atau mungkin ini semua terjadi karena PSSI sendiri yang gagal menyelesaikan masalah terkait dualisme di Liga Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya akan kembalikan kepada kalian untuk menilai lebih lanjut setelah menonton video ini.